gitu ya. Terus ada patah tulang terbuka. Terus ada shock. Terus ada lecet. Ya, ini perdarahan bisa banyak nih. Ada luka sayat, ada luka robek, ada luka tusuk. Oke, tapi biasanya saya rata-rata 2 mm. Ya. Perdarahan biasanya lukanya kurang lebih 10 cm. Kedalamannya biasanya 0,5 cm. Ya. Nah, dalam. Ini kakak nggak tahu besok mekanismenya seperti apa. Yang pasti kita harus coba pahami dulu alurnya. Ya, jadi ada semuanya pasti akan ada main di langkah penilaian. Dia nanti akan saling berhubungan satu sama Lain. Ya, yang pasti kita akan cari dulu di penilaian keadaan. Di penilaian keadaan pastikan kondisi lokasinya Aman. Ini tanyakan dulu nih. Saya pernah ikut lomba di SMP? Enggak. Pernah ya? Tanyakan dulu lokasinya aman. Ya, aman atau 3. Terus pertanyaan berikutnya adalah perkenalkan diri kita siapa. Ya, perkenalkan diri. Terus apa? Pakai APD ya? Nah, ini alurnya nih. Terus menanyakan bahaya susulan. Biasanya ini pertanyaannya adalah kejadiannya. Kalau boleh tahu korban kenapa? Itu kan ya. Kalau misalkan dia ada seperti ini, berarti apa? Kita nyebutnya apa nih? Kesan umum, trauma ya. Trauma. Nah, tanyakan bahaya susulannya. Ada bahaya susulan nggak? Tanyakan kejadiannya. Kalau boleh tahu korban kenapa? Ya, korban jatuh dari motor, jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya. Tanyakan lagi ada saksi atau tidak, gitu kan ya? Iya. Terus satu lagi, yang ada apa namanya? Sudah ada nolong belum? Gitu ya. Nah, bagaimana melakukan tindakan? Ini nanti kalau dia lihat ada luka, berarti apa? Kalian bisa masukkan dia sebagai resume. Di sana nih. Ya, perkenalkan, nama saya Gulpan Salsa dan saya dari PMI. Ya, kalau boleh tahu apakah saya jangan lupa ini izin ya, izin mau menolong apakah boleh? Ya, terus kalau boleh tahu korban kenapa? Ya, apakah ada saksi? Apakah sudah ada yang menolong? Gitu ya. Nah, sudah ditanyakan semua, kamu tinggal buat resumenya. Kami menemukan korban jenis kelamin perempuan bla 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 dengan kesan umum trauma. Kalau dia ada jatuh dari motor ya, di sini biasanya menanyakan luka. Nah, kakak nggak tahu nanti gimana prosesnya nih pada saat menanyakan luka, karena di wira biasanya tidak satu-satu nih. Yang sering itu adalah menanyakan keadaan dulu, melakukan respon, melakukan pemeriksaan fisik gitu kan, cari lukanya di area ini. Kita nggak tahu di status awal. Begitu nanti apakah ada luka di tubuh penderita? Iya, ada luka di sini, ada patah tulang di sini, ada ini di sini. Jangan lupa status kedua ini tetap dilakukan. Bedanya di mana? Di sini. Ya, kalau dia kita dapati di awal nggak ada luka,
berarti kita pemeriksaan fisiknya dari kepala sampai dengan kaki. Tapi kalau di awal kita tadi dapat iya ada luka misalkan di lengan bawah sebelah kanan, berarti apa? Pemeriksaan fisiknya lakukan hanya Di di lengan bagian anggota gerak atas sebelah kanan. Nilai dulu di sini, tangani lukanya, fiksasi, stabilisasi, baru lanjutkan yang lain. Paham ya? Tapi kalau kita nggak dapat di sini, kita lakukan pemeriksaan dari kepala sampai dengan ya. Biasanya ini yang muncul. Yang jadi masalah bukan jadi masalah. Ada perdarahan, ada patah tulang terbuka, ada shock, ada reset. Mana prioritas utama? Pendarahan. Ini ya. Iya. Ini ada perdarahan juga nggak? Enggak tahu. Ada. Di dalam. Namanya open statur, patah tulang terbuka. Iya. Oh iya. Karena kebuka. Mana prioritasnya? Prioritasnya pendarahan. Pendarahan nggak sih Kak? Harus Ini ada perdarahan, ada patah tulangnya. Jadi satu. Pendarahan. dulu karena nanti kalau pendarahan dulu itu Nggak apa-apa. Biar kita sepaham dulu nih. Biar kamu nanti nggak kendor nanti ke sana. harusnya pendarahan dulu nggak sih Kak? Karena kan yang kata waktu itu kalau di bijak ya Kak, itu nanti darahnya semakin lama semakin keluar gitu ya, keluar banyak. Dia patah tulang terbuka. Tulangnya keluar, ada darah ngalir. Ya udah. Ini luka terbuka. Ini patah tulang terbuka, ada darah ngalir keluar dan tulangnya keluar. Tulangnya keluar gitu. Iya, patah. Berarti pada tulang terbuka. Mana dulu prioritas? Hah? Pendarahan Kak, pendarahan. Ini, Yang atas Kak. ini. Yang ini yang mana nih? Saya yang atas. Yang atas bawah. Biar nggak bingung. Pokoknya atas. Ya, ini selalu menjadi poin yang pertama. Pertama. Ini kedua. Ya, Iya benar sih. Siapa tahu dihapus. gas ya. Mau dia patah tulang terbuka model manapun, selama dia nggak ada kalau dia ada perdarahan, berarti Pendarahan. perdarahan. Kalau dia tidak ada perdarahan, berarti Patah tulang dulu. Gitu ya, Iya. banget ya. Iya Kak. Oke. Kita coba mainkan dulu. Ya kan cuma mau ngeliat gimana kita proses melakukan itu nih penanganan patah tulang terbuka. Ayo. Sama tiduran. Kalian pakai baju ganti nggak? Mau sana? Yang pakai tangan. Iya saya. Kami PNR SMA 58 mau melakukan pertolongan. Apakah diizinkan? Iya. Apakah lokasi aman? Ya, lokasi aman. Terus, masuk nih ke sini nih. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Siap. Ya, aman. Kejadian. Korban tadi jatuh dari tangga. Apakah ada saksi? Ada. Sudah ada yang menolong belum? Belum. Kok nadanya kayak kagak sopan banget? Lukanya di Nah. mana? Apakah ada luka? Apakah ada luka? Tidak ada. Oke. Resume, kami menemukan korban Kami menemukan korban jenis kelamin perempuan jenis kelamin perempuan usia berusia berapa? 17 tahun, kisaran 15 sampai 17 tahun. Ya, dengan kesan umum Dengan trauma. trauma. Ya, pakai APD ya. Sila. Oke, nah, ayo. Apalagi bagi peran penolong kedua
dua melakukan apa, penolong tiga panggil bantuan. Kenapa tapi biasanya yang fiksasi kan? Iya. Kalau berapa kak? Iya bukan. Bebas. Kebanyakan itu. Lu masih lama saya mau Mana? Ya. Ayo, siapa penolong dua, penolong tiga ini siapa? Penolong dua ini siapa? Ya. Telepon aja, telepon ambulan 112. Enggak? Kalau sudah, posisi bersimpu. Satu dua di sini, satu di sini. Nah. Posisi di sini. Nah, situ. Nah, respon. Masuk nih respon. Ini respon awas tadi sudah ya. Awas itu dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kedua respon suara. Panggil Ci. Ya. Panggil aja namanya. Nggak ada suara, nggak ada responnya dia. Ya. Oh gila. Jadi dia berhasil dalam bagian ya bu. Makan tayo nanti. Nah. Ya, jadi posisi ini kamu bisa langsung RW. Bukan jangan apa sih, videonya pikirin dulu, jangan di sini, sana atau di kaki. Ya RW, posisi tutup di bawah dua-duanya. Bukan jangan napas ke sini. Ini tekan dahi, angkat dagunya. Tekan dahi, angkat dagunya. Jangan begini tutup di bawah dua-duanya. Nah, kamu agak tengah dikit nih. Kamu agak tengah dong. Geser, Pak. Dong, lurus dong, sini lurus. Ini di sini nih. Nah, bukan naik. Dia mau Naik. naik. Naik bukan. Kamu dengar. Ini depan. Kamu langsung bisa respon sini. Jadi ini bisa barengan nih dengan ini. Sorry, mana RW? Ini bisa barengan nih. Ini kakak jangan 15 deh, kakak 11 aja. Terus biar sama. Nah, berarti ada dua kerjaan nih. Ada yang satu membuka jalan napas, ada yang satu melakukan respon. Ayo. Naik. Gak ada responnya dia, kasih respon nyeri. Kamu jangan lepas. Gak boleh. Nah, gak ada responnya dia. Gak usah. Nah, korban tidak respon. Nilai napasnya, kamu bisa nilai napas nih LDR. Tadi kamu di atas hidung. Ya kemarin kita praktek boneka loh. Ayo, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kamu bisa sebenarnya langsung bisa kesini Ci. Nih, di sini bisa bersamaan nih antara satu cek nafas, satu cek nadi. Ya, nadi radialis. Jangan pakai ibu jari, pakai ini. Nah, hitung. Kamu hitung 3 sampai 5 detik, kamu hitung 5 sampai 10 detik. Pegang aja, hitung. Hitung 5 sampai 10 detik. Ya, korban bernapas, nadinya teraba. Nah, sekarang kita mau melakukan
Mencari lukanya jangan dilepas. Nah, itu lepas boleh. Nanti lepas boleh. Sekarang kita cari lukanya. Ya, ada perubahan bentuk luka, nyeri, bengkak. Ya, perubahan bentuk nih. Kalau dia ada, apakah ada perubahan bentuk? Berarti dia ada patah tulang. Ya, disertai luka, apakah ada luka? Berarti sini nih patah tulang dan gitu ya. Kita cari nih ada 3 yang namanya palpasi. Ya, ada observasi, ada auskultasi. Nah, 3-tiganya kalau dia menutup tubuhnya, baju ada bajunya berarti diekspos dulu. Ya. Ya, gunting, ambil gunting. Berarti kan kita mau periksanya apakah ada perubahan, apakah ada luka di tubuh penderita? Nggak tahu, berarti kita nilai kan? Ya. Nggak ada. Nah, kamu bisa periksa dari bagian atas, kamu periksa bagian bawah nih, dari panggul ke bawah, ini dari kepala sampai panggul. Gimana caranya? Enggak lah. Ayo. Ini apa? Gimana ya? Kepala, saya kepala nih. Lengan atas, apakah ada perubahan bentuk bukan nyeri? Nah, gitu. Yang kemarin ya sih. Ada penekanan. Yang kemarin. Oh iya, di jam gitu. Ditekan lagi tuh, ditekan gini, dicari. Nih, lengan bawah sebelah kanan, apakah ada bentuk bukan nyeri besar, gitu ya. Nah, gitu. Tapi ingat, dia pakai baju nih, berarti apa? Harus di expose, makanya nanti siapin guntingnya. Jadi minta gunting di expose. Kalau bisa ada selimut, siapin dulu selimutnya. Ingat nih, bayangin ya. Begitu kita bicara di satu trauma, ini secara real nih, secara real ya. Lomba ini kan ada tindakan real tapi disimulasikan. Secara real, kamu dapat temanmu jatuh dari tangga gini, dia pingsan. Berarti semua yang menutupi tubuhnya harus dibuka. Bajunya harus digunting, hijabnya harus dibuka. Ya, kenapa? Karena jangan nanti fokus hanya daerah sini doang yang terbuka nih. Cari lukanya di sini doang, jangan. Kita nggak pernah tahu di bagian dada atau di bagian perut. Kenapa? Pada saat dia jatuh kan begini. Ya, apakah ada memang di daerah dada? Makanya apa? Siapin selimut. Jadi begitu mau digunting, selimutin dulu, baru digunting bajunya. Paham ya? Ya. Kalau misalnya tekan jempol itu apa ya? GSS namanya. Nanti di akhirnya nih nanti ada GSS, gerakan sensasi situ. Ya. Nah, gitu. Kepala dulu yang dinilai ya. Kepala pegang gini kepala. Tangan lu gini masuk dalam. Nah, gitu. Nah, kamu nilai di bagian bawah. Izin ekspos dulu. Ya, ternyata ada perubahan bentuk disertai tulang yang keluar di tungkai atas sebelah kanan. Kanan. Nah, ingat ya. Udah dibuka celananya, dapat lukanya tungkai patah tulang di tungkai atas. Berarti gimana prosesnya? Siapin alatnya. Siapa mau membidai, siapa mau fiksasi? Boleh, kamu fiksasi. Ingat nih, di sini ada patah tulang terbuka nih. Sini ya. Nah, ayo. Siapa yang fiksasi? Ya, yang lain boleh kesini biar kelihatan. Yang lain boleh kesini biar kelihatan. Ke depannya sini, kepalanya nih. Biar nanti prosesnya jangan sampai selesai loh, jangan sampai dilepas loh, kecuali sampai jurinya mengizinkan. Ya, ya. Gimana penanganan patah tulang terbuka? Expose sudah kan? Belum dibuka sepatunya.
Amankan dulu, stabilisasi. Siapa mau stabilisasi? Saya. Nah, pegang. Baru buka sepatu nggak bisa dari samping, bisa dari bawah. Gini Pak. Sini dari sini. Di sini Kak. Nah, kendorinya mengikat. Tanya mana itu kaos kaki dari kapan? Dari kemarin. Astagfirullahaladzim. Mami udah saya kasih nama. Kalau tali sepatunya susah dibuka, gunting. Dua-duanya pesan Kak. Satu aja dulu. Nah, satu. Ingat ya. Kan tadi kita temukan baru ada perubahan bentuk di tungkai atas sebelah kanan. Ini kan belum dinilai nih. Ya kan ya? Berarti dinilai. Lutut apakah ada perubahan bentuk, luka nyeri bengkak disertai dislokasi. Ingat setiap bagian sendi tambahkan ada dislokasi. Tungkai bawah sebelah kanan apakah ada perubahan bentuk, luka nyeri bengkak. Pergelangan kaki apakah ada perubahan bentuk, luka nyeri bengkak disertai dislokasi. Punggung kaki apakah ada perubahan bentuk, luka nyeri bengkak. Telapak kaki apakah ada perubahan bentuk, luka nyeri bengkak. Jari-jari kaki apakah ada perubahan bentuk, luka nyeri bengkak disertai dislokasi. Saya melakukan sirkulasi. Ingat, korbannya tidak sadarkan diri. Jangan nanti korban yang nggak sadar diri saya gerakan, saya kasih rangsangan, apakah dia merasakan? Tidak. Ya, tapi kita cukup tekan aja nih. 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, lepas 1, 2. Apakah sirkulasi normal? Itu pertanyaannya. Paham ya? Nah, setelah ini dibuka, sekarang ini juga dinilai. Jadi kanan kiri dinilai, tapi prioritasnya di sini dulu. Ini boleh nih, kan ini udah kebuka. Lakukan di sini, dilepas ini nggak apa-apa. Yang penting tadi poinnya adalah pada saat nanti membuka sepatu dia harus di stabilisasi supaya tulangnya nggak goyang gitu ya. Nah, udah gini sana lakukan pemeriksaan yang sama. Saya yang gini nggak? Boleh. Boleh Kak. Nah gitu. Mundur kamu begini. Makanya gini. Nah, kamu semakin lama semakin mundur. Ya, disebutkan tungkai atas apakah ada perubahan bentuk luka nyeri bengkak. Saya ngomong kayak gitu. Iya. Apa yang ngomongnya itu? Kamu ngomong kayak gitu, Ci. Kan sebentar nanti bakal dijawab sama jadinya. Pasti jawab. Nggak dijawab pun biarin aja. Yang penting kita udah nyebutin satu persatu. Kenapa? Karena ini poin nilaimu nih. Bayangin aja ya, kepala itu ada berapa item? Kepala, dahi, pelipis, rahang atas, rahang bawah, pipi, tulang hidung, tulang dagu, rongga pupil, rongga hidung, rongga mulut, telinga. Itu ada berapa item? Nah, kalau itu nggak kamu sebutin satu-satu, Tapi itu kan kuncinya ngomong ya Pak? ngomong, disebutkan apa yang kamu pegang, disebutkan apa yang kamu pegang, disebutkan. Ya, Gimana kan tadi pertanyaannya? tungkai atas, Tungkai atas apakah ada perubahan bentuk, luka nyeri bengkak. Perubahan Apakah ada bentuk. lubang nyeri bengkak? Perubahan bentuk, luka nyeri. Bengkak. Tungkai atas apakah ada perubahan bentuk, luka, nyeri bengkak? Lanjutkan. Tungkai. Tumit, lutut. Lutut apakah ada Perubahan perubahan bentuk, bentuk, luka, luka, nyeri nyeri bengkak bengkak, dan disertai dislokasi. dislokasi. Lanjut Tungkai bawah apakah ada perubahan bentuk, luka, nyeri bengkak? sampai bawah, sampai arah pergangan kamu nilainya. Nah, terus, nah itu ya. Lanjut. Luka, nyeri bengkak. Pergelangan kaki. Pergelangan kaki apakah ada perubahan bentuk, luka, nyeri bengkak disertai dislokasi? Nggak ada, bantuin buka sepatu. Kamu pegang, kau pegang pergelangan kakinya. Nah, sama lutut. Oke. Buka. Ini kita nggak bicara dari luka perdarahan dulu ya. Kita bicaranya adalah bagaimana kalian nanti melakukan proses pembidaian patah tulang terbuka. Dah, aman. Berarti kita fokus ke sini sekarang. Iya. Apa yang diperlukan? Pertama, fiksasi manual. Oke. Yang kedua, siapkan bidainya. Bidainya dua, satu yang paling panjang, satu yang kembar. Ukur di bagian yang sehat. Itu bagian yang sakit. Nah. Oke, cukup nggak dia? Kurang naik. Oke, dia tuh sampai ketiak ya. Berarti nanti ada kain mitela yang nanti diikat di daerah dada. Yang dalamnya cukup. Oke, pinggirkan dulu. Nah, ingat. Dia patah tulang terbuka, berarti step yang kedua apa?
siapkan verbal ring. Tahu verbal ring? Transverbal atau pembalut donat. Ya, bikin. Ada nggak? Bisa bikinnya nggak? Coba. Nih, siapa bisa bikin balut donat? Oh, bikin balut donat. Gimana caranya? Kamu pegang. Yang mana dulu? Saya bisa. Nanti dulu, Mbak. Ya. Lebarkan mitalanya. Nah, bentangkan kain mitalanya. Putar. Gini kan? Iya. Putar. Ya, sampai habis satu aja. Nih, bikin ini nih. Dah. Nih gini ya. Dah. Pegang tengahnya. Pegang tengahnya udah nih. Kasih 3 jari, bikin simpul. Nih. Nih ya, masukin. 3 jari diikat. Kayak kita ngikat, kayak kita ngikat, bikin simpul ikat. Ya, nah tapi jangan diikat mati ya. Nah ini dimasukkan semuanya. Habis ini. Semuanya simpul itu nih. Nah, gitu ya. Saya masih megangnya. Ya. Semangat JJ. Ya sih baterainya Semua. habis tahu ya sih. Yang satu Sarah Ya sih. jarum jam, Baterainya habis. ujung yang satu ya. Sarah jarum jam, yang satunya berlawanan jarum jam. Ikat. Ya. Nah, tiduran naik. Fiksasi. Jangan lupa, Ci. Tuh pakai penyedot dulu. Ya, udah itu biarin lepas. Nih. Fiksasi. Ya, kayak gitu. Sip. Mana? Oke, bisa ya. Terus lanjutkan. Nah, lihat nih. Pertama letakkan dulu nih. Ini kan ada tulang keluar nih. Karena ini patah tulang terbuka. Letakkan si pembalut donatnya. Ya, setelah itu kita siapkan kain mitela dengan lipatan yang besar. Ini lipatan 4. Ambilnya gini. Ya, jadi ditutup dulu dari atas. Ya. Ini ya, sambil ditekan. Ini masuk ke celah alami, gitu kan? Ambil. Ini masuk lagi dari sisi dalam, ambil. Ingat ya, ini jangan sampai banyak bergerak nih. Ini nanti kerjasama antara penolong ya dengan korban. Nah, setelah itu ditarik. Nah, baru pasang kain mitela. Masukin kain mitelanya, gitu ya. Jadi itu pakai tulang terbuka, gitu ya. Pasang dulu, kasih penutupnya, ikat, baru masukin kain mitela. Kalau misalnya ada pergerakan sedikit pun itu bakal mengalami poin. Iya. Jadi jangan gerak-gerak kerja sama korban. Karena poin pembidayaan itu ada 5 item kalau nggak salah. Pertama nih, mengukur bidai di kaki yang sehat. Di bagian satu poin. Ya makanya tadi kayak kita ngukur tuh. Terus melakukan fiksasi, ini 1 poin. Terus penanganan patah tulang terbukanya 1 poin. Terus pengikatan 1 poin. Terus kerapihan pengikatan. Siap. Waktu berapa Pak? 12 menit. Nah, bantuin. Ya. Berarti atas bawah Pak? Ya. Nah, kamu masukin yang di atas dari panggul dan dada. Pakai lipatan besar ya, lipatan 4. Yang enggak, kamu lipatannya lipatan 8. Yang nanti lipatan 4 tuh nanti dimenyatukan 2 lutut, dipanggul sama di dada. Oh, berarti ini. Ya. Itu yang lipatan 4. Sisanya lipatan 8 semua.
Satu aja, gak usah alami ya. Satu aja, gak usah ribet dua itu. Nah, panjangin. Oke. Nah, biasanya nih pada saat kalian lagi begini ada juri nyingsem. Korban pucat, napasnya cepat, berarti arahnya ke sini nih. Nah, berarti kalau kamu dengar kode itu, berarti fokusnya ke sini langsung. Nah, kalau kamu lagi proses pembidayaan nih, korban shock, korban napasnya cepat, nadinya mulai lambat, berarti kamu cek tanda vital. Ya, yang tadi satu orang yang sifatnya tadi cuma asistensi, dia bisa pemeriksaan tanda vital. Bagaimana cek napas, bagaimana cek nadi, bagaimana cek suhu, cek warna kulit seperti apa. Habis ngecek ngapain lagi Kak? Penanganan saya. Habis ngecek ngapain lagi? Harus memastikan hasil juga apa gimana? Iya. Pokoknya begitu napas, ya kami periksa napas dalam 1 menit. Ya, nanti jurinya yang nyebut. Kalau jurinya nggak nyebut, kamu tulis saja napasnya 12 kali kayak 13 kali kayak atau 14 kali. Gitu ya. Itu lipatan lebar ya, 8 ya, 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tetap nanti itu udah benar. Itu lipatan 8. Nanti yang lipatan 4-nya untuk menyatukan 2 lutut, beda lagi. Bukan, itu di bawah luka. Jadi atas bawah luka jangan sampai lupa tuh. Kadang ada yang ketinggalan. Lipatan 4-nya di akhir Kak? Lipatan 8-nya lipatan 4-nya boleh di akhir. Dah, setelah ini nyaman kan? Masukkan bidainya. Nah, 1 yang panjang. Nah, sekarang gantian nih. Tadi kan yang cik situ, sekarang dirimu yang fiksasi. Yang ini. Yang pegang dari belakang. Tuh. Nah, jepit gini ya. Nah, ikat, kamu ikat. Ikatnya atas luka, bawah luka. Belum. Ikat tuh sini. Ikat sebelah sini, ikat bawah sini. Jadi semua ikatan di atas kayu ya. Ya, di atas kayu semuanya. Simpulnya di atas kayu. Simpulnya di sini. Ya. Kencang. Itu belum simpul. Simpul dulu, simpul. Nah, ikat. Sat, ikat lagi 1 lagi. Tapi kalau ikat kayak gitu kurang nilai kan? Kalau berantakan begini, ya harus 1 kali. Kita dikatakan bilang kalau dia ada 2 kali, 3 kali, berarti kurang poin. Dari sini ditarik dari simpulnya ditarik. Nah. Rapikan, selipin. Nah, ikat bawah lukanya. Oke. Nah, kalau misalkan kain mitelamu panjang, ikat aja. Kan panjang nih. Ya, kalau kain mitelamu panjang, ikat aja tuh. Akan menyentuh ini. Ya, kita bisa lipat 2 kayak gini. Gitu ya. Kalau kain mitelamu panjang nih, artinya untuk mengikat bagian paha nih cukup. Gitu ya. Terus. Nah, ini kakak contohnya nih kenapa dengan lipatan ini nih. Katikin dikit naik. Nah,